Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara memanggil ratusan orang para pelanggar izin mendirikan bangunan IMB, Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Setidaknya 300 orang hadir menjalani pemberkasan justisi pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan tahun 2022 di lantai 2 Balai Yos Sudarso. Pada acara tersebut, ratusan pelanggar IMB diberikan arahan dari Pemkot Jakarta Utara, dalam hal ini Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Selanjutnya, mereka dipanggil ke meja konsultasi dengan perwakilan suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara dalam meja yang sudah disiapkan. Ditemui di lokasi, Sekretaris Kota Jakarta Utara Abdul Halid menjelaskan, kegiatan ini diadakan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar IMB. Hari ini Pak, apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan kegiatan pemberkasan justisi bagi pelanggar penyelenggara bangunan dan gedung. Tadi bersama Pak Kasudin Citata dan Pak Inspektur Pembantu Kota. Dan alhamdulillah semuanya hadir, 300-an hadir. Kita lihat juga tadi saya tanyakan yang diwakili berapa orang, ternyata cuma 10 orangan ya. Tapi artinya hadir langsung para penyelenggara gedung bangunan. Artinya ini mereka juga ikut bagaimana memastikan bahwa justisi bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Tujuannya apa sih Pak diadakan justisi pemberkasan ini Pak? Jadi ini sebagai suatu efek jera bagi warga masyarakat terkait dengan pelanggaran aturan izin penggunaan bangunan ini. Karena memang kita berharap harapannya bahwa dengan adanya justisi ini nanti masyarakat teredukasi terkait dengan penegakan hukum. Pun yang kita harapkan adalah edukasi terhadap pemahaman terkait dengan aturan-aturan yang ada, baik masalah zona, adanya kemudahan-kemudahan, masalah zonasi yang baru sesuai dengan Pergub 31 ya, maupun terkait dengan hal yang lain. Dengan adanya justisi ini bakal menghilangkan pelanggaran sendiri. Ya, kita harapannya seperti itu, karena ini kan dari tahun ke tahun ini jumlah pelanggar yang justisi makin berkurang. Harapan kita adalah bagaimana supaya justisi ini tidak ada gitu ke depannya nanti. Itu target kita ya Pak Kasudin. Nah, untuk itu barangkali kerja keras dari Sudin Citata dan seluruh komponen aparat yang ada di wilayah untuk mensosialisasikan terkait dengan update aturan dan ketentuan yang berlaku yang memang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kan di Jakarta sendiri kan masalah pelayanan sudah sangat mudah, bisa kita mendapatkan pelayanan melalui rumah gitu, melalui JKP. Jadi sepertinya suatu hal yang tidak mungkin atau masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik. Pak, ini ada beberapa yang ditindak, kemudian karena kan sekarang proses IMB ini agak cepat ya Pak ya, kemudian proses IMB-nya keluar, kemudian masih tetap mendapat surat untuk pembongkaran, kemudian harus tetap hadir di lokasi pada sidang justisi ini, padahal IMB-nya sudah keluar. Cuman kesalahannya adalah memulai pada proses mulai tidak ada IMB. Sementara pasal yang dikenakan itu adalah membangun tanpa izin. Saya dari INSTV Pak, kebetulan saya pelanggar juga di sini masuknya. IMB-nya sudah jadi, tapi saya harus masuk ke sini, kemudian nanti harus ke PM. Ya. Padahal IMB-nya sudah jadi. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian orang yang dari awal tidak ada IMB, kemudian dia mengurus IMB, tapi tidak ada prosedur seperti ini Pak. Dia tidak ada IMB karena tidak terpantau oleh petugas, kemudian dia membuat IMB, prosedurnya tidak ada seperti ini. Jadi kalau penjelasannya seperti apa ke masyarakat Pak? Ya nanti dikonsultasikan ke Pak Kasudin Cipta Karya ya, Pak Kasudin Cipta KRK. Kita Pak Kasudin mengasih penjelasan. Baik. Ya, untuk jenis pelanggaran yang banyak ditemui apa aja sih Pak? Mungkin saya jawab dong. Boleh. Jadi memang kalau melihat tadi kasus yang tadi sebetulnya memang sudah ada dalam proses IMB ya. Tapi pada saat proses itu sudah dilakukan pembangunan. Nah, untuk kegiatan yang memang belum memiliki IMB secara aturan kita perlu berikan surat peringatan. Nah, justisi ini adalah bagian dari proses penindakan tadi. Dari surat peringatan, surat segel, surat bongkar sendiri. Nah, ini bagian dari proses itu. Walaupun IMB-nya akhirnya terbit, nanti akan dalam pengadilan akan menjadi pengurang dalam dendanya. Jadi nanti akan dihitung ulang.
Kurang lebih gitu Pak ya. Terus bagaimana kemudian orang-orang yang tidak terpantau pada proses pembangunan, terus IMB-nya diurus setelah bangunan selesai, prosesnya tidak akan seperti ini, penjelasan seperti itu Pak? Ya sama seperti ini, nanti akan dilakukan juga. Ya. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini tadi ada berapa peserta, terus jenis-jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan apa-apa aja sih Pak? Izin Pak Eko, jadi memang pelanggaran yang banyak kurang lebihnya jarak bebas, melanggar GSB atau kena rencana jalan. Nah memang makanya tadi saya sampaikan Pergub 31 ini kurang lebihnya mengeliminir pelanggaran-pelanggaran itu. Ini review kami Pemprov DKI supaya pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak terjadi lagi. Nah tapi karena ini sudah terlanjur dan menggunakan Perda 1 2014 maka ini dikenakan justisi. Berarti Pergub 31 itu memungkinkan kantor di rumah, pemukiman? Sebaliknya juga bisa. Ya, iya, Rumah memungkinkan. jadi kantor juga bisa. Sudah bisa sekarang ya? Oke. Nanti ini produk baru nih. Nanti banyak-banyak konsultasi lah. Kita juga lagi belajar. Iya, atau yang lebih cepat yang udah selesai aja langsung seperti ini. Gue pantau dari tadi.